Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Septian Aditya Nugraha, angkatan 2021 dari kelas FM 21D. Pada acara LDKMF tahun 2022 ini saya berada di gugus G. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi. Jadi eh, apa sih teman-teman 10 Star Farmasi itu? 10 Star Farmasi itu adalah 10 keprofesian atau 10 fungsi dari seorang farmasi itu sendiri. Ya, yang pertama itu ada caregiver. Apa itu si caregiver? Jadi di sini seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas. Berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu caregiver di mana seorang farmasi atau apoteker merupakan sebuah profesi di bidang kesehatan yang care atau peduli. Farmasi yang berinteraksi langsung dengan pasien maupun masyarakat luas meliputi peracikan, pemberian obat, konseling, konsultasi, visit, dan juga monitoring. Nah, lalu yang kedua itu ada decision maker, yaitu seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkungan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas seorang farmasi. Misalnya mengenai alternatif obat pengganti, harus menempatkan orang saat SDM minim dan mungkin yang lainnya. Lalu kemampuan mengambil keputusan tentu saja dimulai dan juga dilatih sejak kita masih menjadi seorang mahasiswa. Lalu communicator, ya yang ketiga. Kemampuan komunikasi yang baik ini sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat atau PIO, konseling dan juga edukasi obat kepada pasien dan lain-lainnya. Komunikasi yang baik meliputi kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal, mendengar dan kemampuan menulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Ya, jadi persidangan, apa sih itu persidangan? Jadi persidangan adalah satu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain, persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, untuk jenis persidangan ini ada 3 jenis, yaitu ada persidangan awal atau sidang paripurna, juga disebut sebagai sidang pleno. Ada juga sidang paripurna dan juga sidang komisi. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh maupun anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah atau disebut juga sebagai steering committee atau SC disingkatnya. Lalu sidang pleno membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan memilih pemimpin pemilihan presidium di sidang tetap. Lalu sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Lalu ada juga sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari kepemimpinan. Yang pertama ada penyikapan diri, yaitu penyikapan atau penempatan posisi dan mempresentasikan pandangan atau pendapat dengan hal yang positif dan juga baik. Lalu juga ada wawasan. Maksudnya kemampuan seorang pemimpin dalam membaca atau mengenal karakter orang lain. Hal ini akan bermanfaat dalam menyelesaikan
masalah yang timbul. Lalu juga ada tanggung jawab pribadi, yaitu pemimpin semacam ini perlu umpan balik dan duduk bersama dalam membuat keputusan. Pemimpin sekarang perlu terlibat atau aktif dalam bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan implementasi. Yaitu, lalu yang keempat ada agent of change atau agent of positive change, yaitu pemimpin yang kreatif, inovatif, dan energik, penuh dengan gagasan dan juga ide-ide yang brilian. Yang kelima ada pengembangan, yaitu pandai atau bijaksana dalam menempatkan diri, kapan harus dia diam, kapan dia harus berbicara, berempati, dan memberikan pemahaman. Lalu juga ada sebagai pemegang saham, pemimpin yang mampu dalam mempercayai kepercayaan kepada bawahannya, mendelegasikan, dan memberikan peluang kepada karyawan untuk menyumbangkan kreativitas kepada suatu posisi. Lalu juga ada keterampilan mengatasi stres. Masalah pasti akan selalu ada, namun yang terpenting bagi seorang pemimpin adalah mengerti bagaimana dia menangani masalah tersebut. Lalu ekspresi, menghargai seseorang, berempati terhadap situasi, fokus pada masalah, bukan pada pribadi. Lalu juga ada menjinakkan anomi perusahaan atau organisasi. Anomi adalah atau nilai inti yang tidak dijunjung bersama atau kode etik yang tidak dijadikan sebagai rujukan. Lalu juga harmoni, semua usaha dinamis menyatu untuk menggapai kebaikan bersama. Pengembangan potensi mahasiswa. Yang pertama, apa sih itu mahasiswa? Mahasiswa dari kata maha yang artinya ter, dan juga siswa yang berarti belajar. Jadi mahasiswa sendiri itu memiliki arti terpelajar. Nah, mahasiswa sendiri itu berkontribusi pada siapa sih? Yang pertama pada orang tua, kampus, dan juga diri sendiri. Lalu apa itu potensi? Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengetahui potensi pada diri sendiri? Nah, kita ini harus melakukan analisa SWOT atau strength atau kelebihan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunist, dan T-nya adalah threat. Lalu sini juga saya akan menjelaskan tentang BIMFI atau Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. BIMFI merupakan e-journal yang dibentuk oleh Isma Farsi setelah ada surat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 152/E/T/2012 tentang wajib publikasi ilmiah bagi S1, S2, dan juga S3. BIMFI itu memuat tentang hasil penelitian, advertorial, artikel penyegaran ilmu farmasi, tinjauan pustaka, laporan khusus, dan juga editorial. Dari Isma Farsi. Apa sih itu Isma Farsi? Isma Farsi yang memiliki kepanjangan yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Nah, tujuannya dibentuk agar terbentuknya konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian yang bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Untuk lambangnya sendiri, lambang Isma Farsi berbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2:3 dengan warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan 2 garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia yang merupakan sebelah dalam. Di tengah terdapat gambar ular melilit piala dengan buku terbuka di bawahnya dengan tulisan Isma Farsi. Untuk strukturnya sendiri, ada sekretaris jenderal, ada badan pengawasan, staf ahli,
koordinator wilayah, dan juga anggota. Untuk pembagian wilayah ISMA Farsi sendiri, ada Korwil Sumatera 1 dengan anggota LEM 5 anggota, Korwil Sumatera 2 dengan anggota LEM 12 anggota, ada Korwil Jawa Delta, anggota LEM-nya 12 anggota, lalu juga ada Priangan dengan 12 anggota. Untuk Priangan sekarang sudah bertambah menjadi 13 anggota dengan bergabungnya Unsika. Ada Joglo Sepur dengan 15 anggota, ada Batara Jatim dengan 17 anggota, ada Kalimantan dengan 6 anggota, dan Indonesia Timur dengan 18 anggota. Diberikan yaitu IPSF dan juga SEP. Ya, pertama IPSF. Apa sih itu IPSF? IPSF itu adalah International Pharmaceutical Student Federation. Jadi IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Lalu akan saya sebutkan historinya. Jadi IPSF itu adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF juga membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariannya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIP. Juga ada organisasi yang mendukungnya IPSF, yaitu ada WHO atau World Health Organization, ada IFPMA atau International Federation of Medical Students of Association, ada UN atau United London, ada UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ada E4HP yaitu Alliance for Health Promotion, ada juga FIP atau International Pharmaceutical Federation. Nah, untuk hubungan dengan ISMA Farsi sendiri, ISMA Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. ISMA Farsi memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dan 65 negara di seluruh dunia. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan SEP. SEP itu sendiri dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu pada periode winter atau musim dingin dan juga periode summer atau musim panas. Periode winter sendiri dilaksanakan dari November sampai bulan Maret. Lalu kalau untuk summer sendiri dilaksanakan dari bulan Juni hingga September. Selama 2 minggu sampai 3 bulan, minimal 40 jam kerja. Lalu apa saja sih yang akan diadakan di SEP itu sendiri? Yaitu ada industri, research, hospital, community, farmasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.